memang bisa dialihkan. Perasaan yang seperti itu bisa nggak dialihkan ke hal-hal lain. Jadi aku kan kasih contoh itu kan karena filosofi orang Aceh. Tapi bisa juga kalau di Islam bilang kalau kau sudah naik nafsumu, ambil wudhu, gitu kan, sholat, gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Nah mungkin bisa Vicky coba ini Itu apa kan? memang karena tadi kembali lagi bahwa itu merupakan basic need kita ya, basic need kita. Tapi tadi bagaimana kita mengekspresikannya, menyalurkannya, dan bagaimana mengalihkannya itu memang tergantung kita. Kalau kita kuat, kita memang tahu ya apa yang kita mau dan apa yang harus kita lakukan sebenarnya pada saat keinginan itu datang. Tadi saya nggak ngerti Bang Idrus bilang bangun rumah, saya pikir bangun rumah tangga lagi atau apa tadi ya? Bukan. Membangun rumah. Jadi bangun rumah itu susah. Susah itu banyak membutuhkan pikiran. Kadang-kadang banyak kan orang bangun rumah nggak sampai selesai. Karena cita-cita yang kepengen tinggi dan lain sebagainya. Jadi biayanya sama besarnya ya. jadi biaya sama besarnya. Jadi maksudnya gitu. Tapi itu populer. Di Aceh itu populer sekali istilah seperti itu. Jadi kalau mau susah buat rumah, mau kawin dua. Jadi kalau mau susah, buat rumah itu susah. Tapi susah itu kan membuat kita asik. Membuat kita berpikir. Membuat kita nggak lebih fokus ya. Tertantang ya. Memoh itu gelisah. Ya sama juga kan nutup-nutupin dan lain sebagainya kepada yang istri pertama lah misalnya contoh. Tapi aku melihatnya begini barangkali ya terus banyak persepsi dan barangkali yang selalu salah kita menilainya, menafsirkannya. Ada orang menganggap bahwa orang bikin pernikahan 2 kali itu karena masalah nafsu atau apa, atau not roman di rumah atau tidak nyaman di rumah. Tidak juga semata-mata itu kok. Saya mengabarkan kondisi. Bagus betul lah ya, tapi rupanya jodohnya lain lagi kan, rupanya harus nambah gitu ya. Nah, jadi ya tidak bisa dipersepsikan bahwa itu karena dia mau begitu karena ada nafsu atau apa segala, tidak begitu. Mungkin aja karena ada saling kagum, itu juga salah satu kan. Ada rasa sudut pandang yang sama kan. Ini kan yang membuat kadang-kadang kan kejenuhan itu juga ada. Itu kan ada joke ya. Yang ada suami istri datang ke satu peternakan sapi. Kemudian ditanya sama yang ngurus itu, wah sapi ini sehat betul ya, besar betul ya. Oh iya Bu, katanya. Ini kalau kawinnya sehari berapa kali? Bisa 3 kali katanya. Nampak, dengar tuh 3 kali loh sehari katanya. Terus si lakinya nanya sama yang ngurus, dia kawin satu hari 3 kali kawin sama betina yang sama. Oh enggak lah Pak, ganti-ganti. Jadi saya bilang sama si ibunya, artinya ini juga bisa pengaruh. Jadi ada kadang-kadang saya dengar juga ada orang makan tadi si Jaya bilang tuh minum obat Viagra dan lain sebagainya, ada yang nyeletuk gitu loh. Sebenarnya nggak ada tuh obat itu. Yang ada itu yang membuat meningkatkan libido dan lain sebagainya itu sangat tertentukan juga dengan pasangan yang berbeda. Nah, ini juga kan salah satu motivasi juga sebetulnya orang memilih untuk kawin lebih dari satu gitu loh. Tapi begini terus, kalau kita bicara bahwa adanya pasangan baru, ada married lagi, kalau dasarnya seks, aku rasa itu dasar yang paling rendah nilainya. Ya, bahwa Anda hanya untuk memuaskan nafsu, hati Anda tidak ikut di dalamnya. Tetapi ketika kita berkenalan dengan satu perempuan dan ternyata dia enak diajak bicara, ya, seakan-akan apa yang kita rasakan dia rasakan. Kemudian, apalagi kalau kita sudah bicara buku, ternyata buku-buku yang dia baca sama dengan buku-buku yang kita baca. Jadi ada semacam kontak yang tidak sengaja, ada jalinan sampai dia bilang, kok kita bisa akrab ya? Terus mulai berandai-andai, oh mungkin kita dulu pada satu zaman dulu kita akrab dulu pernah. Tahun-tahun yang silam. Dejavu. Karena kita dekat. Kalau yang kau bilang itu sebenarnya itu kan strategi-strategi kita untuk muda pacaran dulu kayak gitu juga. Kalau misalnya tunggu dulu, kalau kita mau datangin cewek, kalau aku dulu ya konsepnya begitu aja. Aku nggak langsung tembak lah. Aku pelajari dulu dia suka baca buku apa, nonton film apa dan lain sebagainya. Gitu kan. Biar nyambung, biar klik. Walaupun kita misalnya dia suka nonton film India, kita nggak suka tuh. Nah, tapi kita berusaha pelajari bintang-bintang top India siapa. Paling nggak enak berdiskusi sama dia walaupun kita nggak suka. Akhirnya dia bilang, enak ya Bang yang nyambung kita ya. Kapan kita nonton film India? Ya, enak lah gitu. Nonton film India paling enak 3 jam. Lama lagi. Hai, 3 jam kita 3 jam. Tahu nonton di depan, awak bermain di belakang. 3 jam bukan nonton film, awak main film kan gitu. Jadi gitu. Jadi kalau aku pikir betul terus. Dulu banyak kita tertarik kepada raga, kepada appearance, penampilan, ya. Sekarang kita lebih tertarik kepada performance. Performance dia tuh lain gitu. Cara dia tampil, cara dia ngomong, bagaimana dia wise menasihati kita.
Nah perempuan ini kan pandai juga. Dia cari hati kita tahu. Dia bilang, kau janganlah makan makanan yang minyak-minyak, nanti sakit. Mak, rasanya Perhatian banget masuk ya. ke dalam itu. Waduh. Nah, Attention, iya kan? attention ya. Nah, ada tension. Nah, aku tidak bilang mengatakan mereka berpura-pura, memang dari hatinya juga. Kalau yang ngomongin kita suka, oke, ada attention. Tapi kalau enggak, kau kok lebih heboh dari nenekku, katanya. Iya. Gitu loh yang kejadian. Iya. Udah jelek Iya, ngomong Iya, gitu iya, lagi. iya, iya. Kurangilah rokok gitu ya. Sementara selama ini kita merdeka mau merokok. Kayak si Sari bilang, ngapain kawin kalau kayak gitu? Selama ini dia mau kemana-kemana ini udah ada. Jangan nanti malam-malam pulang, nanti masuk angin. Ya kan Is? Jadi lama-lama. Tergantung siapa yang nasihati kali ya. Iya, 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 iya. Ada orang berantem gara-gara salah cakap, Mm-mm. tengkar. Kenapa? Iya, ini entah apa yang cakapnya. Kenapa? Tiap hari makan ayam goreng, sekali keping jual makan ikan teri deh. Hmm. Berantem. Jadi kok marah kok? Masa aku bilang ikan teri? Aku lah bilang ayam kok ikan teri. Aku nggak mau lah. Salah persepsi. Kalau dulu kan saya bilang, kalau kita ingin mendapatkan seseorang, ya ini pengalaman pribadi lah. Pelajari orang itu maunya apa, kepinginnya apa, hobinya apa, kan kesukaan dan lain sebagainya. Terus kita berusaha lah untuk masuk ke situ supaya dapat. Kalau sekarang dibalik, justru kalau kita ingin mendapatkan pasangan, mungkin pelajari yang sesungguhnya yang dia miliki sesuai nggak dengan kebutuhan kita. Nah, udah bukan memaksa itu lagi, bukan memanipulasi. Kalau tadi kan lebih banyak memanipulasi. Tapi kalau ini kan karena kita kan butuhnya langgeng, bukan imitasi, butuhnya betul-betul real ya. Itu dia gitu loh. Cocok nggak? Klik nggak dengan saya gitu. Betul nggak Mici yang seperti itu sekarang mungkin ya motivasinya? Iya. Jadi udah apa adanya, udah berani-beranian kita ya. Jadi nggak, ya tadi benar kata Bang Idrus, nggak hanya imitasi, tapi mungkin menunjukkan, saya ini gini loh, bukan deposit saya sekian, rumah saya sekian, mungkin bukan itu, tapi mungkin saya ini udah ada ini loh, ada penyakit ini, terus pasangan kita tinggal nunggu, kapan nih matinya, saya racunin, kasih ini sedikit, langsung mati deh, gue gitu kan. Nah, bisa seperti itu juga ya, kita lihat keputusannya. Ada orang bilang, kalau mata katarak, jangan beli buku baru. Awak yang beli, orang yang baca, kata orang. Iya. Oh, iya, ngerti. Oh, hanya baca sampulnya aja kan. Ya, sampulnya belum dibuka, kata udah baca orang. Ya. Tapi begini ya, kembali kita coba bicara soal love yang tadi pertama kita coba ya. Kalau kita kaitkan dengan seks, mungkin pembicaraan kita jadi pendek. Tapi kalau kita bicara love, itu different thing lah. Itu sesuatu yang sangat Bisa nggak dipisahkan love dengan seks? bisa, sangat bisa. Aku yakin itu bisa. Itu masalahnya ada di mind kita saja. Bagaimana Saya memisahkan. tahu, kalau aku sih nggak tahu, nanti Mici mungkin bisa jelasin. Kalau aku sih nggak Boleh yakin. dipotong Mici, silakan. Ya, jadi love dan lust ya, love dan lust ada persentasenya dari love itu memang bagian-bagian tertentu yang kompartemen ini bisa bergantian. Seks itu mendominasi seseorang sehingga mungkin kalau seksnya oke, dia yang awalnya nggak suka bisa jadi love juga. Dan sebaliknya, mungkin satu pasangan awalnya juga dia memberikan seks itu karena menunjukkan love-nya. Itu mungkin pada usia-usia awal seperti itu. Tapi kemudian berjalan dengan waktu tentu saja itu berbeda. Dan kalau dipisahin selalu ada banyak alasan yang mengatakan saya tuh nggak bisa nge-seks sama orang kalau nggak ada nggak ada rasa ya dia bilangnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Rasanya sama aja terlalu teknik kalau cuma untuk melampiaskan itu gitu ya. Tadi bisa beli. Tapi kalau memang ada rasa tentunya itu yang nyaman. Tapi kompartemen love dan lust tadi memang itu berbeda-beda dan nanti saling disesuaikan. Jadi pada umur atau pada periode tertentu seperti ini. Tapi intinya kalau kita love, kita cinta dengan orang, kita bisa menerima apa adanya dan ada perasaan sayang, takut kehilangan, ya takut dia sakit, takut itu tuh ada. Daripada cuman kamu pakai ini dong, kamu pakai obat ini dong, biar oke kita ininya gini ya seperti itu kan. Itu kan lebih gimana enaknya dia aja. Ya itulah kira-kira seperti itulah. Tapi kalau itu biasa kebutuhan dari cinta itu ya, terhadap seks itu mungkin laki-laki lebih tinggi ya. Kalau perempuan bisa tanpa kali ya, yang dimaksud masih Isari itu. Aku rasa para perempuan lebih tinggi, tapi mereka bisa mengendalikan. Nah, aku lihat ada orang itu memang dia kawin lagi, misalnya hanya ingin melayani tanpa itu. Biasanya kalau kita ambil contohnya barangkali kan, setiap seorang suami kalau ditinggal oleh istrinya ataupun istri ditinggal oleh suaminya, itu biasanya mereka sudah membuat suatu tekad perkabungan seksual namanya. Apa?
perkabungan seksual, berkabung dia, berhenti dia dengan urusan seksual itu kan begitu. Jadi bagaimana kompensasinya ya macam-macam. Kita ambil contoh lah barangkali, maaf ya bagaimana si Ari bisa mengapakannya itu mensubstitusinya dengan kegiatan-kegiatan yang lain kan gitu. Ya. Dan yang kedua barangkali dia belum ketemu ya yang matching kan begitu. Ya. Nah, kalau abang singgung ke situ supaya jangan ada salah perkiraan begini. Pertanyaan Idrus tadi itu kan bagus sekali. Apakah bisa dipisahkan love dengan seks? Aku bilang sangat bisa, karena itu ku alami. Ya bahwa itu yang dinamakan kalau dalam orang bilang kan dikompensasikan. Ya kalau kita mengkompensasi itu berarti dari nilai yang tinggi ke nilai yang rendah. Aku tidak melakukan kompensasi, aku langsung sublimasi. Aku dari nilai yang rendah aku naik ke atas. Mungkin begitu ya filosofinya ya. Ternyata ketika aku membuat tulisan ya, mungkin kadang-kadang based on true story, tapi kadang-kadang juga dari khayalan. Itu kadang-kadang keindahan cinta itu terukir dan aku merasa terwakili. Oh, this is love. Gitu. Nah, celakanya sekarang kalau mau kita lihat atau topiknya adalah bagaimana kita bisa percaya bahwa cinta itu masih ada yang murni. Ya, aku selalu cemburu kalau aku membaca kisah tentang Anthony Cleopatra dan kemudian Romeo and Juliet. Ya. Bagaimana cinta itu sangat tulus. Ini hari kayak nggak ada itu misi. Ya, tapi itu barangkali masa apanya itu masih 10-20 tahun. Kalau sudah 20 tahun sudah sangat paham itu semuanya. Jadi tak perlu lagi diapain ya. Jadi kalau sudah 20 tahun ke atas itu maka dibilang orang tuh setiap umur perkawinan 10 tahun lewat, itu masih aman. Udah aman lah itu. Kan begitu. Tapi sekarang itu tidak bisa lagi dijadikan pegangan. Kan gitu. Kalau ini kita nggak bisa sangkal, dia berbicara pengalaman, ini nggak bisa kita sangkal. Bang. Jadi kadang-kadang kita pikir usia 20 tahun pernikahan itu sudah aman, nggak ada gejolak-gejolaknya lagi. Di situ kita bisa ternyata terjadi hal-hal yang aneh gitu ya, yang tidak duga-duga. Jadi nggak semua cerita itu sesuai teori ya. 5 tahun pertama goncang-ganjing, berantem-berantem, selingkuh-selingkuh. Nah ngerti, ada yang kayaknya biasa-biasa aja, terakhirnya ya luar biasa karena semua udah ada skenarionya, kita cuma menjalani kali ya. Kalau aku lihat ya, misalnya setelah bertambah usia tua itu, jadi ada kontribusi sebenarnya dalam kesibukan. Pada saat kita masih muda, baru menikah itu kan mungkin kontribusi kebermesraan dan honeymoon dan lain sebagainya itu kan jauh lebih tinggi. Tambah lama itu bergeser. Tapi aktivitas itu sendiri kan yang sebenarnya salah satu cara juga mengurangi yang tadi bicara seksual tadi. Ya. Jadi misalnya ada kesibukan-kesibukan, misalnya udah tua main sama cucu, jalan-jalan sama keluarga, itu menjadi kebutuhan lebih penting malah gitu loh. Ya kan, sudah itu kedua fisik sendiri pun sudah tidak lagi mengarahkan ke sana. Kalau udah malam karena terlalu capek ketiduran, misalnya contoh-contoh seperti itu. Jadi oleh karena itu bisa saja usia ini mengurangi frekuensi itu. Dan bahkan beda ada orang cinta itu sama sekali tidak ada seks. Tapi bukan dari awal. Kan kita sering dengar misalnya dia menikah atau pasangannya sakit. Dia rawat sampai bertahun-tahun. Itu kan apa? Itu kan rasa cinta. Ada seks itu nggak ada. Kadang-kadang kita pegangan tangan saja kita sudah apa kok. Iya. Jadi itu maksud aku bukan dari awal ya. Kalau dari awal memilih itu kok aku nggak yakin. Dari awal memilih aku maulah sama dia karena cinta tapi tanpa itu gitu loh. Kalau kita bicara cinta anak muda, ya kita kan lebih tertarik kepada fisik. Kalau nggak cantik tak mau. Nah, kalau hitam barang itu tak mau kita. Nah, tapi kemudian sekarang kita nggak peduli. You mau hitam, mau merah kah, mau hitam kah, mau. Nah sekarang pertanyaan aku, cantik itu untuk apa sih gitu loh? Bukan bahasanya gimana ya? Jadi kita cari pasangan yang cantik, yang kadang-kadang gini, bicara cantik ada sambungannya, bergairah, mengini dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya kemana? Nggak, ujung-ujungnya itu adalah rasa suka. Semua orang suka memandang yang indah. Ya, suka melihat lukisan yang indah, orang yang indah. Nah, itu pasti kita tertarik. Dan kemudian, itu yang aku bilang tadi, kita suka, sayang, tapi kemudian kita berusaha memilikinya. Itu yang salah ketika kita sudah berusaha untuk memilikinya. Sama, dia juga melihat kita gitu. Aku mesti miliki itu.
Belum tentu kita mau dimiliki Kan orang. kadang-kadang gitu juga ada orang cari yang pasangan yang cantik dan lain sebagainya, tujuannya itu untuk mamer ke teman. Ada juga yang begitu, Nah, tapi ada itu juga satu kelainan lah itu. itu bisa imajinatif gitu kan. Kita harus jujur lah, kita harus jujur. Ya kan begitu. Kita harus jujur lah. Kita pasti akan mencari pasangan kita itu yang cantik. Pertama sekali. Ya. Kita pasti lihat itu yang pertama sekali itu. Kalau kita belum kenal pun, itu kita natural jumpa. ya. Ya natural. Jumpa di plaza, jumpa apa ini cantik juga nih. Baru setelah itu baru kita mempelajari karakternya. Jarang kita pelajari karakternya, baru kita lihat wajahnya. Iya, betul. Ya kan? Kecuali kalau zaman-zaman atuk-atuk kita dulu. Ya kan mereka selalu dijodohkan tanpa melihat siapa orangnya kan begitu. Iya. Dia anak siapa, keturunannya bagus. Itu zaman dulu. Kalau di era sekarang ini mana ada lagi. Yang pertama kali kita lihat tuh, wah ini cantik juga ya. Nah, makanya Alex. yang kutanya kan itu tadi itu. Mungkin Ici ada mungkin teorinya. Cantik itu untuk apa gitu. Stimulus rangsangan visual. Nah, itu kan ku bilang. Jadi Awalnya. memang itu sunatullah. Tapi cantik itu ada dua. Yang tadi dibilang Mami Ici nggak bisa dipungkiri itu. Ada kawanku ini cerita terus story ini. Dia punya pasangan, mungkin ya bukan istri ya kali ya. Tapi mereka hidup sama lah. Itu di satu tempat kos gitu. Dia sering tuh suruh pasangannya keluar pakai baju tidur. Biar kawan-kawannya itu merhatikan pasangannya itu. Ada. Ini benar-benar kisah loh. Jadi dia bangga betul menceritakan itu. Tapi sakit itu, Orang- kalau itu sakit itu. Ya, Masa istri itu masalahnya gini. keluar pakai dasar biar ditengok orang. Sakit lah.